Karena terjadi azotemia, keseimbangan cairan juga terganggu. Napasnya pendek, mungkin mau bauknya. Sehingga pernapasannya ini bisa pernapasan apa? Kus, apa ya, masih ingat enggak? Ya, nah, tahan, itu beberapa diagnosanya. Kalau ngomong rumuskan diagnosa, kalau diagnosa ada gitu, intervensional. Itu jadi besok saudara pada saat SCL merumuskannya seperti itu ya di N-nya. Punya gambaran? Ya, itu tadi gagal ginjal akut. Nah, gagal ginjal akut itu bisa saja nanti dengan cuci darah. Makanya kadang-kadang cuci darahnya tidak dilanjutkan karena teratasi penyebabnya. Namun kalau terlambat bisa berlanjut menjadi gagal ginjal kronik ya. Jadi ini merupakan penyakit sistemik yang merupakan jalur akhir yang umum di berbagai traktus urinaris dan ginjal. Nah, ini ternyata gagal ginjal kronik itu dari waktu ke waktu mengalami peningkatan, termasuk di Indonesia juga mengalami peningkatan karena gaya hidup. Sekarang banyak orang yang mengkonsumsi tidak minum air mineral, tapi banyak minum air-air yang minum minuman dengan banyak pemanis buatan, banyak pengawet dan sebagainya. Ya, seperti itu. Gagal ginjal suatu kondisi klinis kerusakan ginjal yang progresif. Nah, menurut Suparman, penurunan fungsi ginjal yang menaun yang tidak reversibel. Ya, tidak bisa pulih kembali. Tapi kalau yang akut tadi bisa pulih, bisa berlanjut kronik tergantung penyebabnya segera diatasi atau tidak. Ya, seperti itu. Nah, ini beberapa penyebab gagal ginjal. Ada nanti bisa dilihat juga di buku Askep Barmilah juga punya buku terkait dengan asuhan perawatan pada pasien dengan gangguan perkemihan ya. Nanti dibaca di perpus ya. Ada dua bukunya yang tak karang sendiri, juga ada yang bareng-bareng teman-teman ya. Ini klasifikasinya. Beberapa penyebab penyakit infeksi peradangan, bisa penyakit vaskular hipertensi, bisa gangguan pada jaringan penyambung, bisa gangguan pada kongenital, misalnya pada penyakit ginjal polikistik, penyakit metabolik seperti DM, GOT. Nah, ini DM itu merupakan penyakit yang ramah karena dia mengajak siapa-siapa. Kalau orang DM mengajak siapa jadi siapa? Bisa terjadi hipertensi, bisa terjadi gangguan kardiovaskular CHF, bisa terjadi stroke, bisa saja terjadi gagal ginjal. Karena pada pasien DM, gula darah tinggi, kental, aliran lambat. Kalau aliran lambat, perfusi ke otak tidak adekuat, bisa terjadi stroke. Pada di jantung bisa terjadi penurunan kardiak output jantung. Kalau di ginjal kurang perfusinya bisa terjadi gagal ginjal. Nah, ya kan? Banyak ya. Senang kalau Anda belajar di KMP itu senang karena apa? Sering terkait. Ini ada yang mau bikin mumet tapi nggak apa-apa. Dengan sedikit demi sedikit nanti Anda akan paham ya. Ini beberapa klasifikasi penyakit yang bisa mengakibatkan gagal ginjal. Itu yang ini perjalanan klinisnya ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, bisa dilihat dari GFR-nya juga ya. GFR normal kan 125 ml per menit. GFR-nya besarnya 25% dari normal. Berarti berapa? Seperempat dari 125. Yang stadium 1 itu bisa kreatinin normal, bunyi normal, penderita asimptomatik. Fungsi ginjal hanya dapat diketahui dengan tes pemekatan atau GFR. Stadium 3, sekitar 90% dari massa nefron telah hancur dan rusak. Tadi bisa karena proses infeksi, bisa karena ada batu ya. Nilai GFR hanya 10% dari normal. 10% dari normal, normalnya 125, berarti 10%-nya berapa?
12,5. Ya kan? Nggih. Kreatininnya punya bisa meningkat dengan menyolok. Ya, seperti ini beberapa kondisi stadium-stadium. Nah, ini bisa dilihat nih. Stadium 1 GFR-nya, stadium 2 GFR-nya, stadium 3 GFR-nya, stadium 4 ini, stadium 5. Nah, ini stadium 5 atau NSAID ini harus memerlukan dialisis. Ini indikasi terjadinya dialisis atau transplantasi. Beberapa terjadi penurunan pada fungsi ginjal. Jadi fungsi ginjal itu selain sebagai akresi juga ekskresi. Itu ya. Ini ya. Oleh ginjal bisa tropi bisa adaptasi. Nah, adaptasi itu berasal dari kerusakannya. Ginjalnya melawan kompensannya